Anda masih bersama kami di Dialog Kupas Tuntas Jember Baru Jember Bersatu. Kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana kiprah Bapak Kapolres kita yang baru, Bapak AKBP Kusworo Wibowo. Bagaimana Pak? Apakah di Jember ini memang mimpi apa nih datang ke Jember? Apa ada tugas baru dari Kapolri? Iya, yang jelas dimanapun kita diperintah untuk melaksanakan tugas, kita harus siap. Begitu ya? Iya, jadi ya karena saya diperintahkan untuk di Polres Jember, suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus siap, kita laksanakan perintah. Sudah memahami tentang Kabupaten Jember Pak? Kebetulan pada tahun 2011 saya pernah menjabat sebagai Kasatgas Jember, namun hanya kulit-kulitnya saja. Karena hanya dari upaya penegakan hukum, karena saya di reserse. Namun sekarang otomatis harus melihat dengan wawasan yang lebih luas lagi. Ya, kita dengar program Kapolri adalah program promoter dan program-program sabar pungli. Bagaimana tanggapan tentang di Kabupaten Jember akan seperti apa? Baik, baik. Kita pun harus selaras dengan instansi atas, dengan satuan atas, bahwa program promoter adalah program profesional, modern, dan terpercaya, di mana anggota polisi diharapkan mampu untuk bersikap secara profesional, bertindak secara profesional, sehingga dengan dipadunya dengan modern dari polisi, diharapkan outcome-nya adalah mendapatkan kepercayaan daripada masyarakat. Kepercayaan daripada masyarakat. Tentu saja ini yang sangat menarik, ini yang sedang ramai dibicarakan kemudian adalah tentang instruksi dari pembentukan dari Presiden Jokowi tentang sabar pungli di beberapa tempat sudah dilakukan. Apa ada rencana seperti itu juga di Kabupaten Jember? Sabar pungli itu adalah hal yang baik, di mana untuk menciptakan good government and clean governance, diantaranya adalah organisasi pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di antaranya dengan adanya dibentuk sabar pungli, otomatis jalur-jalur birokrasi yang sulit, yang terutama berkaitan dengan pungli, itu harus ditebas demi kemudahan masyarakat dalam berinteraksi. Apa ada tim khusus nanti yang berusaha untuk dibentuk? Oh pasti ya. Kita akan buatkan tim khusus. Tim khusus ya. Tentunya dengan gabungan dengan instansi-instansi lain. Kita akan bekerja sama. Yang mana yang dirasakan, kita akan mapping di mana yang dirasakan paling tinggi dan merasakan masyarakat, itulah target utama kita, prioritas pertama. Iya, ini sebelum Bapak Kapolres ini ada Kapolres yang kemarin juga telah memberikan banyak kontribusi kepada Kabupaten Jember. Tentu saja apa yang bisa dilakukan untuk bisa diteruskan kembali, apa yang perlu yang baik untuk diteruskan kembali. Apa komentar dari Bapak? Baik. Hal yang baik tentunya kita pertahankan. Yang perlu ditingkatkan akan kami tingkatkan. Seperti patroli pagi sore itu memang dirasakan manfaatnya dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kita pun harus tradisi kita harus jalankan dengan kegiatan-kegiatan interaksi dengan masyarakat. Kita datang ke toko-toko, kemudian mendengarkan keluhan dari warga. Saya rasa itu pun bagus, kita teruskan. Dan nanti sambil berjalan, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan, kami akan upayakan untuk tingkatkan demi mendapatkan kepercayaan kepada masyarakat. Saya dengar-dengar sebelumnya sudah keliling ke toko masyarakat, betul kemudian. Iya betul. Iya, kita tahu bersama bahwa polisi harus hadir di tengah masyarakat, harus hadir dalam menjaga Kamtimas dan mendorong bagaimana masyarakat bisa berdaya untuk mandiri melaksanakan kegiatan Kamtimas. Nah, upaya-upaya yang seperti itu tentu saja ada mungkin. Apakah ada perbedaan kemudian antar daerah yang sudah tour of duty komandan dari beberapa kali itu kemudian akan diterapkan di Kabupaten Jember seperti apa? Ya. Baik. Tentunya setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing. Di mana memiliki adat dan budaya masing-masing. Namun justru itulah yang memperkuat daripada bangsa negara ini. Sehingga setiap permasalahan kita tidak bisa sama ratakan. Ketika sumber masalahnya adalah A, di tempat B itu belum tentu permasalahan yang sama di tempat C bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Kita harus lihat bagaimana karakteristik masyarakat, kemudian
kendala-kendalanya, dan media apa yang digunakan, tuntutan masyarakat, dan lain hal. Ya, tentu saja yang sangat dalam setiap pergantian Kapolres, sebenarnya pimpinan tertinggi di kepolisian itu sebenarnya ditunggu-tunggu masyarakat sebenarnya. Jadi itu harapan masyarakat sangat besar seperti itu, terutama di daerah-daerah tertentu, daerah konflik mungkin seperti itu ya. Untuk di Kabupaten Jember saya kira kondisinya sudah cukup kondusif begitu dari sejauh pengamatan seperti itu, dan menurut Komandan pemilihan kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Jember tentang gangguan Kamtibmas, pencurian dan segala macam ini nanti apakah ada yang dispesialkan dalam penanganannya? Kami akan lakukan mapping terlebih dahulu ya. Yang prioritas saya adalah mencegah adanya konflik sosial. Konflik sosial ya. Kami akan petakan apa yang menjadi potensi-potensi konflik. Kalau bisa potensi itu kita hilangkan. Itu sangat penting sekali ya. Jadi dasarnya mungkin. Betul. Gitu. Betul. Ya. Terus ketika upaya-upaya pencegahan ini berarti pola-pola pendekatannya sangat luar biasa begitu? Betul. Oke. Saya dengar juga Komandan waktu ini sekilas info saja. Waktu kita dengar waktu setelah upacara kemarin 7 HUT ke-71 di Istana Negara mungkin seperti itu. Betul. Ada ada kejadian menarik tentang apa itu? Penangkapan polisi gadungan. Iya. Kok tahu seperti ini. kita melihat Komandan seperti itu. Apa betul? Gini. Yang bersangkutan tidak secara sengaja untuk berbuat hal itu. Yang bersangkutan adalah mendapatkan warga kehormatan Brimob sebetulnya. Iya. Dari salah satu petinggi Brimob, yang bersangkutan mendapatkan warga kehormatan dari Korbrimob. Hanya saja yang bersangkutan kurang paham tentang penggunaan atribut yang seharusnya beliau gunakan dan kapan penggunaannya, sehingga atas ketidaktahuannya menggunakan pakaian yang tidak seharusnya dia kenakan. Ketidaktepatan. Iya. Iya. Namun kita sudah berikan penjelasan, dan yang bersangkutan pun tidak menggunakan pakaian itu untuk berbuat hal-hal yang tercela. Hanya menghadiri acara itu saja. Namun demikian penggunaan itu tidak tepat, sehingga kami sampaikan untuk beliau mengganti pakaian, dan kami melakukan secara terhormat. Kenapa itu kita singgung? Karena memang ternyata polisi cukup tegas dalam beberapa hal persoalan di situ, sehingga citra polisi saya kira sudah cukup. Ini menjadi catatan bagi masyarakat saya kira. Alhamdulillah. Ya. Jadi cukup dikenang. Iya. Upaya seperti itu, dan itu berarti upaya begitu serius untuk reformasi di tubuh Polri seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan proses penegakan hukum yang ada di Kabupaten Jember. Proses-proses penegakan hukum selama ini di Kabupaten Jember mungkin saya kira cukup bagus ya, cukup bagus. Terus kerjasama antar criminal justice system juga cukup bagus. Apa yang akan kemudian bisa up untuk itu semua? Apa itu? Untuk bisa melakukan lebih greget lagi terkait upaya-upaya penegak hukum, termasuk pungli-pungli yang mungkin dilaporkan di. Oke. Yang pertama kita harus petakan dulu. Saya harus mapping dulu. Pertama harus memetakan dulu. Iya, petakan dulu. Siap. Karena bagaimana kita mau mengobati kalau kita nggak tahu mana yang sakit? Iya, betul. Jadi kita petakan dulu. Kita serap semua informasi dari segala sumber yang kira-kira ada pungli yang meresahkan masyarakat. Kita akan upayakan untuk lidik terlebih dahulu, baru kita adakan upaya. Mungkin diharapkan nanti ada call center seperti itu. Sementara ini kita buka untuk kontak informasi. Kontak informasi. Okay. Jadi di mana masyarakat akan mudah untuk memberikan informasi terkait dengan pungli. Oke. Baik, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita dalam sesi yang selanjutnya setelah yang satu ini.